Halo, kembali lagi bersama saya, Karina Eva Winanda. Di sini kita akan mulai pakai Argila untuk anotasi dan kreasi dataset. Sebelumnya kita sudah pakai Hugging Face untuk build dataset dan fine-tuning model. Tapi performa model itu sangat bergantung pada kualitas datanya dan dataset yang ada belum tentu cocok dengan kebutuhan kita. Karena itu, kita perlu menyusun dan memperbaiki dataset kita sendiri. Di sini Argila berperan membantu mengubah data menjadi dari mentah menjadi dataset yang terstruktur, memudahkan kurasi dan memungkinkan anotasi secara kolaboratif. Nah, di demo ini kita akan lihat alurnya, mulai dari setup Argila, load dataset, dan lakukan anotasi di UI-nya, sampai dataset siap dipakai lagi untuk training atau evaluasi model. Oke, kita mulai dari setup your Argila instance-nya. Di sini caranya cukup mudah, kita tinggal buka di Hugging Face kita. Kita akan membuat space baru. Sebentar, Mbak. Nah, di Hugging Face ini kan ada icon profile kita ya. Tinggal diklik dan kita pilih yang new space. Di new space ini kita contoh beri namanya adalah demo Argila. Deskripsinya juga demo Argila. Dan untuk license-nya saya pilih yang Apache 2.0. Dan untuk space SDK-nya saya pilih yang Docker dengan template-nya itu Argila. Nah, untuk space hardware di sini saya pilih yang CPU basic supaya gratis saja. Dan untuk yang space secret-nya ini saya biarkan default kosong. Dan untuk space-nya saya bikin public. Jika sudah, kita bisa klik tombol split space di bawah sini, tapi karena saya sudah buat sebelumnya, saya akan langsung pindah ke space saya tadi. Nah, ini tampilannya jika sudah selesai di-build. Akan muncul seperti ini, dengan files persis seperti ini. Nah, di sini, jika sudah membuat space-nya itu kita bisa pindah ke notebook. Sini saya akan menggunakan Google Colab. Mohon maaf. Oke, jadi saya menggunakan Google Colab untuk Python-nya. Nah, kita perlu install Argila-nya. Kita gunakan codingan ini, yaitu tanda seru pip install Argila, yang mana sudah saya running di sini dan sudah berhasil. Jika sudah berhasil diinstal, kita perlu connect-nya. Nah, karena tadi saya buat space-nya itu public ya, jadi saya nggak perlu HF token, nggak perlu juga headers-nya untuk authentication. Jadi saya cuma perlu import Argila ASRQ dan kliennya itu hanya berisi API URL dan API key saja. Nah, API ini dapat dari mana? Itu dapat dari eee, Hugging Face tadi kan sudah kita build ya Argilanya. Kita bisa sign in with Hugging Face. Nah, di sini harusnya masih kosong ya di awal. Nah, kita munculkan URL ini, inilah yang kita copy untuk mengisi API URL di sini. Nah, di sini saya sudah isi juga, maaf, URL-nya sudah sesuai di sini yang saya copy tadi. Nah, untuk API key-nya kita dapat dari tempat URL tadi ini, kita klik profile, my setting, scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya itu API key. Tinggal kita copy key-nya dan kita masukkan ke dalam API key tadi di sini. Nah, jika sudah berhasil di-connect, kita bisa cek isi datanya kita itu kliennya siapa dengan cara client.me. Karena kan tadi kita define sebagai klien ya. Di sini saya sudah sesuai connect sebagai akun saya sendiri. Nah, oke, jika sudah selesai untuk connect-nya, kita bisa lanjut ke bagian load your dataset to Argila. Nah, tadi kan, di sini ada dataset dari Hugging Face-nya yang akan kita gunakan juga untuk demo. Tadi kan kita sudah connect ya, sudah connect dengan API URL dan key-nya, sudah cek client.me juga. Selanjutnya itu pertama kita akan load dataset dari Hugging Face menggunakan library library dataset, lalu kita cek strukturnya. Dengan cara codingan seperti ini, kita load datasetnya dan kita cek strukturnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 field utama, yaitu
teks, label, dan label teks dengan tipe data itu string, integer, dan string secara berurutan. Dan jika sudah itu, kita bisa masuk ke tahap konfigurasi dataset di Argila-nya. Nah, ini codingan untuk settingannya, untuk konfigurasinya. Di bagian ini tuh kita mendefinisikan bagaimana data akan dianotasikan. Seperti contohnya itu di bagian sini ada fields. Ini digunakan untuk menentukan data apa yang akan ditampilkan. Di sini kita hanya berupa teks saja, teks. Nah, yang kedua itu ada juga label question ini akan dipakai untuk tas klasifikasi dan labelnya langsung diambil dari dataset supaya konsisten. Dan ketiga itu ada span question, ini akan digunakan untuk menandai entity di dalam teks seperti nama orang, organisasi, location, dan event. Nih, labelnya di sini. Person, orang, organisasi, location, dan event. Oke, jadi intinya itu, di tahap ini kita menentukan aturan main anotasi, apa yang dilihat user dan apa yang harus mereka isi. Nah, kalau settingnya sudah selesai dan sudah berhasil, seperti di collab saya ini, saya sudah mengikuti settingnya dari Hugging Face, eee, kita perlu membuat datasetnya. Nah, kita ikuti aja codingan ini dataset untuk membuat datasetnya. Nah, jika sudah berhasil dibuat, itu bakal muncul di URL tadi ya, setelah kita buka ini, URL-nya itu kan, masih di home, itu masih kosong seperti tampilan di sini, masih kosong. Nah, jika sudah berhasil dibuat datasetnya, itu, muncul AG News ini. Nah, kalau misalkan sudah itu kita perlu, isi datanya dengan cara codingan seperti ini, dataset.records.log dan seterusnya. Jika sudah berhasil dan kita buka datasetnya ini, itu akan muncul isi datanya yang berupa dataset di awal tadi itu ada 120 baris ya di sini. 120 baris, maaf, 120 baris untuk yang trainnya. Nah, di sini, eee, saya sudah coba submit beberapa sehingga untuk yang statusnya pending itu sudah berkurang, dari 120.000. Oke, jika sudah selesai di input datasetnya yang berjumlah 120.000 baris tadi, kita bisa lanjut ke bagian anotasinya. Nah, di bagian anotasi ini, mmm, kita bisa ini opsional, tapi kita bisa input guidelines-nya dengan cara di sini kita bisa klik icon setting ini, atau di bagian home juga bisa langsung. Yang Agent News ini dataset ini diklik yang icon setting ini. Nah, ini kita bisa setting input guidelines-nya seperti apa itu, eee, untuk apa, membantu kita memahami dataset ini. Jika sudah itu kita bisa langsung ke, distribusi tugasnya, di mana kita bisa melakukan anotasi ya. Nah, di sini, eee, kita masuk ke datasetnya, ini ada sebuah teks ya, sebuah teks, eee, kita bisa pilih contohnya itu kita harus baca dulu ini sebuah berita berita apa, misalkan Colgate-Palmolive ini adalah sebuah organisasi, kita bisa pilih organisasi, dan mungkin dia adalah bisnis gitu kan, kita bisa pilih bisnis atau mungkin dunia atau mungkin yang lain. Tapi sini saya akan catatkan bisnis dengan organisasinya itu adalah Colgate-Palmolive, ini kita tinggal blok teksnya seperti ini. Dia akan dianotasikan sebagai organisasi. Ini juga sama. Dan Unilever juga sama. Nah, mmm, contoh lain mungkin kayak misalkan ada location, cuma sepertinya di sini tidak ada lokasi. Untuk event juga, mungkin ini ya, issue warning gitu, mungkin contohnya saja, kita anotasikan sebagai event. Nah, jika sudah selesai, kita bisa submit. Nah, jika kita sudah submit, dia akan bertambah statusnya yang submit menjadi
6, tadinya 5, dan yang pending berkurang. Nah, ini akan diulangi terus sampai selesai datasetnya, 120.000 baris tadi, atau sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini ada contohnya juga, dia teksnya seperti ini, dia anotasikan, Carry sebagai person atau orang, Bush juga sebagai orang, Washington sebagai location, dan Saint John Kerry sebagai orang juga, lalu Demokrat sebagai organisasi, lalu dia submit. Nah, jika kita sudah selesai bagian anotasi datanya ini, kita bisa menggunakan dataset kita yang sudah dianotasikan. Dengan cara ini kan awal kita sudah melakukan connection ya, connection di awal tadi. Kita langsung saja ke apa, load kembali dataset dari Argila-nya. Sini saya load kembali define sebagai dataset dari Argila-nya. Lalu, eee, oh ya, di sini tuh kita mengambil dataset yang sudah kita anotasikan tadi ya, dan juga, sebentar. Nah, eee ada sebuah kasus kayak misalkan kita nggak sampai 120 baris tadi, kita anotasikan, hanya mungkin 100.000 baris saja gitu kan. Nah, ini kita bisa melakukan filter juga, filter untuk memakai yang sudah dianotasikan saja dengan cara codingan seperti ini. Nah, ini, eee, hanya mengambil untuk yang statusnya completed saja, yang sudah kita anotasikan. Jadi yang pending ini tidak akan masuk ke dalam, filtering ini, status filter ini, records-nya. Sedangkan yang sudah submitted itu akan masuk ke dalam filternya, akan muncul. Nah, eee, sekian saja untuk demo demo untuk penggunaan Argila ini. Sebagai penutup, dengan Argila kita tidak hanya melakukan anotasi, tapi juga memastikan dataset yang digunakan tuh benar-benar berkualitas dan siap dipakai. Alur dari load data, anotasi, sampai filtering ini penting karena akan langsung berdampak ke performa model yang akan kita bangun. Jadi semakin rapi dan terkurasi datanya itu, semakin baik juga hasil, modelnya nanti. Sekian untuk, playlist bagian Argila. Terima kasih.